pengetahuan asal mula dari ini Pak Di, terbentuknya alam semesta beserta isinya itu setelah dapat pemaparan Pak D itu kan dari arti yang diucap setiap saat melangkah itu Pak Di. Tuntunan hidup di dunia sampai di akhirat ya makna sholat itu tadi Pak Di. Shot lamta itu. Setelah tahu di situ semua itu kan ada bahasa solawat yang sebenarnya itu ada saling mengasihi, saling memuji, saling berbuat dengan alam semesta itu. Jadi pemahaman yang hakiki, ya, pemahaman yang sebenarnya atau Islam yang rahmatan lil alamin itu kan seperti itu. Iya, itu. Jadi setelah tahu, melaksanakan, yang menikmati kan ya diri kita sendiri Pak. Iya. Semua kajian kan dari diri kita sendiri. Iya. Jadi pemahaman yang disampaikan Pak Didiman ke saya itu sangat bisa dipahami, diterapkan dalam kehidupan keseharian bahwa hidup ini kesinambungan, tidak ada putus. Ya, itu. Jadi dunia akhirat jadi nyambung. Apalagi dari penjelasan itu yang dasar awal mulai itu adik saya udah paham apa makna bismillah, apa makna dari syahadat, apa makna dari sholawatan. Itulah terbentuklah perilaku. Ya, itu. Makanya kalau ngaji itu dari awalnya dulu. Awal dulu harus benarnya itu. Harus sesuai. Kalau ngaji kalau dari awalnya aja dari itunya udah enggak sesuai, enggak lurus, ya kesananya juga akan melirit Pak. Ibarat sholawat itu mau kembali atau suatu tujuan yang dituju, kalau salah kan tidak sampai tempatnya Pak. Iya. Kan selama ini kan orang hanya membaca sholawat Jibril, la ilaha illallah. Nah, itu makna yang sesungguhnya kan tidak paham. Ibarat orang mau berpergian itu hanya omongan doang. Lainnya pada berangkat sampai tujuan mereka tidak menjalankan. Calo ya. Bisa dikatakan calo kan ya. Iya, kalau di itu bisa gitu. Katakan yang calo. Terminal itu calo. Kayak calo aja. Ajak tapi nggak melaksanakan. Dia nggak pergi gitu. Ngajak tapi dianya nggak pergi, nggak berangkat. Calo namanya. Sedangkan di itu juga Pak, di sholawat soli ya, ketika kita tahu penjabarannya, tahu maknanya, mau ngucap juga dipikir dulu. Iya. Itu mau mengeluarkan itu ucapan itu harus dipikir dulu, karena dari ucapan itulah menjadikan akibat. Ya kebanyakan orang itu seenaknya ngucapnya kan gitu. Sedangkan lagi ngobrol gini aja kan, kalau saya dulu juga sebelum itu kan suka dibawa ini binatang tuh, wah anjing sih ya kayak gitu. Dan orang itu menerima lagi, dibilang gitu, padahal kita itu bukan binatang, manusia. Manusia itu dikasih nama oleh kedua orang tua kita, ada cirinya nih. Misalkan namanya siapa, ada Adam, ada Agus, ada Selamat, kayak itu. Kok berat gitu mau nyebutkan namanya aja, asma. Jadi di bawahnya itu malah anjing bahasanya itu.
kalau ngobrol itu, karena ya itulah pengertiannya sholawat itu dikiranya ya cuma gitu, sholatullah sholamullah kayak gitu, itu mah kan Pujian, nyanyi itu Pak, pujian. pujian ya Hanya nyanyi. memuji tapi makna yang sesungguhnya yang tidak paham, tidak mengena pada diri. Kan silih salamatkeun didinya teh Pak, saling Saling, contoh saling memuji, saling berbuat. saling memuji gini nih Pak, matahari dan angin, air, bumi, itu udah saling memuji Pak, satu sama lain. Gimana air itu ke atas? Karena ada puji di sananya, ada saling. Makanya diangkatlah itu si air itu menjadi uap, naik ke atas. Air naik ke atas kan nggak ada namanya orang yang kebasahan. Tapi begitu turun menjadi basah. Nah, itulah keagungannya di situ Pak. Itu alam aja, alam sama alam saling berbuat, saling berbuat, saling saling mengasihi, sholawat itu, saling itu gitu. mengasihi. Ya di situ Makanya setelah kemarin Pak D menjelaskan antara Allah dan Nur Muhammad, awal mula terbentuknya alam semesta itu setelah dijabarkan Pak D, kita bisa menempatkan perkara dalam tempatnya dan bisa menempatkan kodratillah dan irodatillah sebagaimana manusia pada tempatnya ya. Gitu seperti itu. Jadi kesehariannya kita tidak bingung. Kalau belum tahu itu apa sih ini gitu, serba tanya pada diri kita karena masih terselimuti oleh tipu dayanya setan. Itu. Dan dari kodrat juga manusia pola pemikirannya itu sempit Pak. Iya. Cuma untuk dirinya sendiri. Padahal enggak. Ketika kita bilang bi kudrotilah, kudrotnya itu menyeluruh alam. Dari semua alam, semua makhluk itu udah bi itu namanya bi kudrotilah. Iya. Semut juga di situ udah ada kudrotnya buat semut. Gitu. Tapi intinya yaitu Pak D, setelah tahu semua penjabaran dari arti yang sebenarnya itu, kita menjalankan kehidupan keseharian ini kita lebih tenang, lebih yakin pada diri sendiri. Karena itulah jiwanya masuk nur itu. Gitu Pak. Tidak udah terkikis lah yang menyelimuti tipu daya selama ini. Dari angan-angan, pikiran kita selama ini kan mengedepankan dari angan-angan dan pikiran Pak D. Ya, itu kan sifatnya itu. yang tidak tulul amal langgeng. Itu Pak, tidak tulul langgeng. amal, tulul amal itu. Angan-angan dan pikiran itu tulul amal. Itu yang sebenarnya yang tidak langgeng. Iya, apa yang mau langgeng karena tulul amal itu jadi diam di lamunan Pak. Gitu. Selalu nantinya mudah-mudahan gitu. Itu berdiam diri dalam lamunan, tulul amal namanya itu Pak. Kalau gitu. Iya. Sedangkan tulul amal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu Pak. Ngajentul gitu. Sebetulnya kan apa yang akan terjadi itu kan antara pikiran dan hati ini kan selalu komunikasi. Saya mau berbuat itu benar atau salah itu dari hati dan pikiran itu selalu konsultasi Pak. Iya. Jadi yang benar itu kita setelah bisa terbuka sedikit dengan adanya tawasul itu Pak, kita benar-benar enjoy sebetulnya. Yeah. Enak itu menjalankan hidup itu. Akan merasakan, jiwa itu akan merasakan kebebasannya. Nikmat yang sebenarnya. Itu. Di situ Pak. Cuman kan tidak perlu berhenti Pak D, itu karena kajian itu bisa untuk diri sendiri, anak,
bapak ibu yang selama ini membesarkan kita itu semua akan terayomi, Iya. tertolong, bisa menempatkan pada tempat alam kesucian, bisa kembali, tidak linglung gitu. Iya, nggak akan linglung. Linglung dalam arti rohnya ini mau kembali kan tidak ada ibaratnya kendaraannya. Kan Nggak kalau sampai. kalau orang lain bilangnya gini, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah sambil muka sapa, itu kalau diucapkan aja enak. Caranya muka sapa itu bagaimana? Gitu. Orang itu cuma menyampaikan, harusnya ini muka sapa ini peralatannya, ini yang harus dikerjakan, gitu. Mestinya gitu, Pak. Siap. Nih, ini akan membuka sapa diri kita ini ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Ah, itu di situ, Pak. Cuma kebanyakan orang itu mengucapkan aja karena peralatannya nggak dikasih dan penjabarannya ya dari penjabaran dan peralatannya nggak dikasih. Mungkin dia juga orang itu merasa takut, Pak. Siap. Kalau membongkar itu lafaz jalalah itu merasa takutnya kebanyakan orang ini kalau mengucapkan la ilaha illallah, oh kita sampai ke Allah, katanya nggak mungkin gitu, Pak. Karena ketidakmungkinan itu gini, Pak dia. Beliaunya ini mengucap hanya di ucapan tapi tidak melaksanakan. Ya, itu. Tapi bagi kayak Pak Dediman kan ya melaksanakan dan mengerti yang sebenarnya gitu loh. Jadi apa yang diucap Pak Dediman itu sudah dialaminya gitu loh. Iya. Jadi tidak hanya sekedar ucapan. Iya, mestinya begitu. Harus dari hasil perbuatan kita baru mengucapkan. Siap. Harusnya gitu. Jangankan berbuat belum, baru mendengar, disampaikanlah kepada siapa. Minimal kalau kita yang belajar itu berarti menyampaikan kepada sanak, saudara. Itu baru kabar disampaikan lagi. Akhirnya yang ada hanya kebingungan, Pak. Karena hanya ucapan dan tidak ada perjalanan gitu, Pak. Jadinya gitu, kebingungan. Jadi setelah menerima semua dasar dari kehidupan itu dijelaskan oleh Pak Dediman itu, kita sudah tidak ragu lagi. Ya, nggak akan ada keraguan ketika kita yang melangkah. Cuma misalkan saya itu cuma penyampai, nih Pak, peralatannya ini dipakainya harus sekian kali gitu kan. Nanti ini buat dasarnya petunjuknya nih ada gitu. Kasih petunjuknya, ini petunjuk harus dijalani. Alatnya harus dijalani, petunjuk juga harus dijalani. Akan sampailah ke tujuan itu. Ah, itulah muka sapa namanya. Muka sapa itu di situ. Di petunjuk dan harus dijalani, dan mereka akan mendapatkan petunjuk yang hakiki, intinya kan itu. Iya, itu. Jadi tidak katanya, bukan katanya lagi, Pak. Karena saya sendiri mengalami dan ketemu dengan sendirinya. Ya, itulah yang dinamakan Nur Muhammad. Ya, itu di situ, Pak. Ya, intinya saya bersyukur Pak Dediman menjabarkan makna yang sebenarnya buat tuntunan saya bisa kembali ke alam kelanggengan sana, bisa menuntun, atau kalau orang Jawa bilang itu mendem jero, ngangkat tinggi, intinya gitulah istilahnya, menjunjung tinggi, itulah bisa menempatkan ruh bapak ibu saya, anak dan istri saya ke jalan yang sebenarnya gitu. Dan nantinya itu tidak bingung. Selama ini kan bingung, Pak. Iya, kebingungan karena tidak tahu makna yang sebenarnya dan jalan yang harus dilakukan yang sebenarnya. Dan semua, Pak, ruh itu orang tua ya kita yang sudah meninggal
selama ini emang cuma di situ kebingungan, berputar-putar. Dia itu nggak tahu arah tujuannya mau kemana. Mau kembali. Dia nggak tahu itu. Jadi Karena rohnya selama itu ya di situ. di situ aja, Pak. berputar-putar aja gitu Pak. Jadi nggak bisa dia sampai ke tujuan yang namanya, kalau kecap innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu bukan untuk yang meninggal, itu tuh asalnya dari rahmatullah, maka kembali lagi ke rahmatullah. Nah, mau menuju ke rahmatullah itu nggak bisa Pak. Siap. Gitu. Karena nggak ada alatnya. Waktu dia masih di sini nggak ketemu dengan alatnya gitu. Terus dia meninggal ya gitu. Bingung. Kebingungan. Ya, Kayak gini Bapak dibawa, ibaratnya Bapak kalau dijabarkan dalam syariat, dibawa sama orang lain, ditaruhlah di hutan. Tersesatlah kita karena belum pernah mengenal medan itu. jalannya Jalannya mau kembali. mau kembali. Gitu. Ibarat kayak gitu, itu simpelnya Pak. Siap. Gitu. Tapi ketika kita menuju ke jati diri itu nggak sesimpel itu. Nah, makanya ada namanya di sana itu ada toriko, syariat, hakikat, marifat. Tina torekat kita mikir-mikir antara syariat, hakikat, baru di situ marifat. Ketika marifat itu bukan mengerti Pak, Siap. semuanya bukan. Marifat itu ketika kita naik satu tangga, kita menceritakan dalam perjalanan satu tangga. Belum, oh marifat udah tahu semuanya. Enggak semudah gitu Pak. Siap. Orang-orang yang udah bilang bicara tentang marifat itu, wah pandangannya itu, wah itu udah keseluruhan dia udah marifat. Enggak itu. Baru tahap pertama dibicarakan, baru marifat setahap Pak. Gitu. Naik lagi ke tahap kedua, pelajaran terus, ketemulah dengan tiap perkara di situ, sampai selesai di situ dia menceritakan lagi marifat yang tahap kedua di situ. Makanya ini marifat itu enggak segemblengnya kalau orang bicara marifat itu, oh dia udah tahu segalanya. Enggak Pak. Nah, pola pemikiran gitu itu menjerumuskan diri kita sendiri. Makanya itu harus dibuang pola pemikiran kayak gitu Pak. Siap. Buat apa? Buat Bapak misalkan ini perjalanan pertama, terus alat yang pertama, terus alat kedua Pak, itu belum selesai gitu. Tahapan yang awal itu membuka. Setelah membuka kita bersaksi. Ya. Setelah bersaksi kita menjalankan. Ya itu Pak. Jadi kesehariannya yang bisa dikatakan shot lamta itu Pak. Ya. Apa itu kan menjalankan sholat yang sesungguhnya, sholat yang sebenarnya, yang hakiki. Iya, shot itu sidgul kauli, tegas dina ucapan. Lamun panggih jeung perkara teh teu daek ngalewihan teu daek ngurangan gitu Pak. Jadi saujratna cumarita itu. Lamna lainul qalbi. Bagaimana lainul qalbi itu? Landung kandungan lahir aisan. Jadi antara hati dan ucapan plus sesuai Pak dengan perbuatan. Karena tarkurma asih shot lam ta shot lam ta ya itu sholat. Nah itu ngejalankan, makanya sholat yang sesungguhnya itu sehari-hari Pak, tidak putus setiap menit setiap detik. Kita kalau ketemu dengan orang mau dibicarakan aja juga masih itu lisannya itu diolah, dijaga ekstra hati-hati. Iya, jangan sampai kita mengucap sehingga yang lawan bicara kita itu ada kesakitan lah, bahasanya itu sudah bentuk tindakan tadi. Padahal itu bagian dari ibadah kita, itu bercerita itu berucap itu Pak. Coba kalau misalkan kita ini kedatangan orang yang kebingungan, kita itu kok bingungnya masalahnya apa, berdiskusi lah. Tuh, diskusi itu mulai lisan kan Pak, mulai ucapan. Maka ketika dirinya udah bersih, dalam arti bersih itu bisa mengendalikan semua namanya hawa nafsu, sifat-sifat setan itu,
maka yang dikeluarkan itu membuat dia dingin, adem Pak. Gitu. Apa yang diucapkannya itu sebagian dari ibadah Pak. Jadi dua yang sudah kebeli itu antara membuka dan bersaksi Pak De. Apalagi nanti tahapan yang ketiga itu bersuci diri, memenahan penyucian diri dari bahasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil alil azim kaf ha ya ain shad. Nah, itu kunci Pak De ya. Kunci. Jadi tiga awal dari manusia yang sebenarnya itu kan kita sudah mulai longgar Pak De. Jadi mulai longgar, kita mau berbuat, mau mengucap itu seolah-olah kita memang menjalankan sholat yang hakiki ya di situ. Ya iya. Jadi kita akan membawa diri kita sendiri tenang, lingkungan juga tenang. Ya. Jadi bahasa itu buat pedoman saya Pak De. Iya. Dan seterusnya, jadi kita setelah tahu ya yakin bahwa kita itu pada jalan yang sesungguhnya ya. Islam rahmatan lil alamin ya, mudah-mudahan Pak De nanti bertahap Pak De. Kalau itu kan enggak bisa istilahnya secara global, oh sini nanti orang itu enggak akan mengikuti apa tahapan itu Pak De. Ya iya. Kalau global justru malah bingung. Kalau dari tahapan awal, oh pembukaan ini, kedua ini, ketiganya ini, ketiga aja ini aja, kita sudah longgar. Iya. Jadi apa yang selama ini menyelimuti hati saya, kebingungan saya, itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya. Itu saya senang aja. Semoga-moga lah nanti tahapan berikutnya dari tiga ini, pembukaan, syahadat sama penyucian diri ini kita jalankan dulu, kita bisa tahu jati diri yang sebenarnya sopo selamat itu. Oh iya betul. Dan kita bersolawat pada jalan yang benar, tidak hanya di lisan tapi harus tindakan harus ada aksinya itulah itu sholawat akan membawa ketenangan diri saya, keluarga, dan menempatkan pada posisinya sebagai kodrat irodatnya manusia. Itu saya rasa itu Adi bisa nanti kedepannya kita tahap demi tahap, karena pembelian ini kan seminggu Adi ya. Harus kontinu lah intinya kan itu. Ya itu kontinu. Setelah pembelian baru kita amalkan. Itu wah luar biasa deh getaran yang saya rasakan itu sangat membuka hati nurani saya yang paling dalam, hati yang hakiki. Jadi semuanya ya memang rahmatan lil alamin, bukan satu golongan, seluruh umat, intinya seperti itu. Ke depan berarti. Iya. Nah, itu kesaksian diri kita sendiri akhirnya. Syahadat itu harus gitu. Saksi tekad ucap jeung laku lampah. Siap. Itu menjalankan syahadat, bukan mengucapkan syahadat tapi kita harus menjalankan syahadat setiap menit, setiap detik gitu. Siap. Segitu Pak. Nah, inilah obrolan kecil gitu.